Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Pratiwi Pramulia R dengan NIM 452222012. Kelas 2A D4AB. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran manajemen keuangan. Baik, sebelum ke materi, ada kutipan motivasi dari Robert T. Kiyosaki. Intelligence solves problems and produces money. Money without financial intelligence is money soon gone. Artinya, kecerdasan memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Sedangkan, uang tanpa kecerdasan finansial akan segera hilang. Baik, kita ada 8 pokok pembahasan, yaitu pertama, definisi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, sumber dana, laporan keuangan, penggolongan biaya, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, dan adapun kesimpulan. Yaitu pertama. Baik, yang pertama definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan atau individu yang berhubungan dengan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola dana. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, contohnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang kedua itu, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga itu memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat itu interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Dan yang ketiga, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan sendiri terdiri dari 3 keputusan. Yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua itu keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang ketiga itu keputusan dividen. Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Yang keempat itu ada sumber dana. Sumber dana dari dalam adalah sumber dana yang berasal dari operasi perusahaan. Sumber dana jenis ini dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang berarti dari kekuatan sendiri. Sumber dana dari dalam dibedakan menjadi 2. Sumber dana intern yang merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi. Yang kedua itu sumber dana intensif. Sumber dana intensif merupakan penggunaan dana dari penyusutan aktiva tetap. Yang kelima, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pada suatu perusahaan pada saat tertentu. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini biasanya digunakan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya selama satu periode tertentu. Yang keenam, penggolongan biaya. Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Yang pertama itu berdasar fungsi pokok perusahaan, seperti biaya produksi, biaya non-produksi. Kedua itu berdasar perilaku biaya. Pertama, biaya variabel, kedua biaya tetap,
Ketiga, biaya semi variabel. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Yang kedua ini biaya non-produksi, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya produksi. Biaya non-produksi yang juga sering disebut sebagai biaya operasi ini terdiri dari pertama, biaya pemasaran, yang kedua biaya administrasi dan umum. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah dan perubahannya proporsional dengan suatu kegiatan. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan suatu kegiatan. Yang ketiga, biaya semi variabel. Jenis biaya ini jumlahnya berubah-ubah, tetapi perubahannya tidak proporsional dengan suatu kegiatan. Yang ketujuh ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Bagi pengelola perusahaan, tentu ini mengetahui apakah perusahaan sudah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah berjalan dengan baik, maka pengelola harus mengetahui kinerja perusahaan yang dikelolanya. Kinerja perusahaan secara sederhana bisa diketahui dari 3 aspek, yaitu pertama likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, dan yang ketiga ada rentabilitas. Adapun likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Adapun contoh soal dari likuiditas, yaitu dari contoh neraca perusahaan ABC. Dapat dihitung besarnya likuiditas. Likuiditas sama dengan 300 juta dibagi 100 juta sama dengan 3. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancar perusahaan dijamin dengan 3 rupiah aktiva lancar perusahaan. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin baik dipandang dari sisi kreditor jangka pendek. Tetapi bila likuiditas terlalu tinggi, menunjukkan adanya ketidakefisienan penggunaan dana, karena menunjukkan banyaknya dana yang mengatur atau idle fund. Dana menganggur ini tentu ada biaya dana yang harus ditanggung, sehingga diharapkan likuiditasnya tidak terlalu besar. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi total hutang. Baik, adapun contoh soal dari solvabilitas, yaitu pertama, dari neraca PTX aktiva lancar 150.000, aktiva tetap 850.000, total aktiva sama dengan 1 juta. Sedangkan di hutang di sebelah kanan yaitu kredit, ada hutang lancar 140.000, hutang jangka panjang 960.000, modal sendiri 300.000. Laba ditahan dikurang 400.000. Total hutang dan modal ada 1 juta. Dari neraca tersebut, ternyata solvabilitasnya adalah sebesar 0,91. Didapat dari 1000 dibagi 140 ditambah 960. Artinya, perusahaan dalam kondisi insolvable. Dan jika diperhatikan kondisi insolvable ini, disebabkan karena akumulasi kerugiannya lebih besar dibanding dengan modal sendiri. Yang ketiga ada rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal uang bekerja di dalamnya. Rentabilitas sama dengan laba dibagi total modal dikali 100%. Adapun contoh dari rentabilitas. Seperti kalian lihat di contoh ini, dari contoh di atas bisa dihitung rentabilitasnya. Rentabilitas S ekonomis 220 juta dibagi 1 miliar kali 100% sama dengan 22%. Yang kedua itu rentabilitas modal sendiri. 90 juta dibagi 580 juta dikali 100% sama dengan 15,52%. Baik, kita sudah sampai kesimpulan. Manajemen keuangan adalah suatu proses yang penting dalam mengelola dan mengatur sumber daya keuangan sebuah organisasi atau individu. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk mencapai keberlanjutan keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep manajemen keuangan dengan baik, organisasi atau individu
dapat mencapai kestabilan keuangan, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.